Alkisah. Di sebuah tempat Jawa Timur Indonesia, berdirilah dua buah kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayanengrana. Menurut cerita, dahulunya kedua kerajaan tersebut berada dalam satu wilayah yang bernama Kahuripan. Sesuai dengan pesan Airlangga sebelum meninggal, kedua kerajaan tersebut harus disatukan kembali melalui suatu ikatan pernikahan. Nama saya Pak Imam Bukhari, PGSD BI. Saya sebagai Panji Asmoro Bangun atau Ande Lumut. Saya Siti Mulyadi sebagai pengawal setia Raja. Saya Siti Sumili sebagai pengawal setia Raja. Saya Mutmainah sebagai pengawal Raja. Saya Linda Ika Lingawati sebagai kelenteng abang. Saya Nabila Nurul Aini sebagai kelenteng kuning. Saya Siti Mutmainah berperan sebagai kelenteng hijau. Saya Isnina Luciatika Maya berperan sebagai Mbak Rondo. Saya Wiwin Asia sebagai Nyai Intan, ibu dari kelenteng kuning dan kelenteng hijau. Saya Natalia Preptikasari sebagai narator. Saya Khalifah berperan sebagai Yuyu Kanta. Kami dari nomor 1 akan mempersembahkan drama musikal Ande Ande Lumut. Pada suatu ketika, Kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh. Kemudian terjadi pertempuran yang sengit,
Dewi Sekartaji berlari untuk menyelamatkan diri. Semua prajurit mempertahankan kerajaan Jenggala dengan sekuat tenaga, dan pada akhirnya Panji Asmarobangun dapat memenangkan pertempuran tersebut. Sementara Dewi Sekartaji terus berlari hingga tanpa dia sadari dia berada di kampung seberang yang jauh dari kerajaan Jenggala. Ampun Baginda, kerajaan kita diserang musuh. Apa? Kita kumpulkan segenap pasukan untuk melindungi kerajaan kita. Siap Baginda. Saya akan menyamar menjadi gadis kampung supaya terhindar dari musuh. Di perjalanan, Dewi Sekartaji bertabrakan dengan Nyai Intan, seorang janda kaya raya. Sesampai di rumah, Nyai Intan memperkenalkan kepada ketiga putrinya yang cantik dan genit. Maaf Nyai, saya tidak sengaja Nyai. Siapa kamu? Saya seorang gadis kampung yang suka tangkaran Nyai. Di mana tempat tinggalmu? Saya tidak punya tempat tinggal. Oh, kalau begitu, gimana kalau kamu ikut dengan saya? Boleh Nyai? Ya, saya ajak pulang ya. Iya. Saya. Gadis-gadisku yang cantik, ini ibu membawa teman untuk kalian. Ibu menemukan gadis ini tadi di pinggir jalan. Dia hidup sebatang kara. Ini ku beri nama kamu Kelenteng Kuning ya. Anak-anakku, saya harap kalian bisa berteman dengan Kelenteng Kuning. Ibu istirahat dulu karena ibu sudah capek. Mana kotor lagi bajunya. Kelenteng Kuning. Nih, ambil. Pakaikan aku kutek. Jangan lupa nanti saya juga ya, yang rapi ya. Awas kalau nggak rapi. Tangannya jangan sampai dipegang. Aduh. Jangan dimasuk-masukin. Kotor tanganmu itu. Ya rapi. Coba saya lihat. Sudah sekarang giliran kau, cepetan. Aku mau biar cantik. Sudah. Sudah kamu deketnya, duduknya agak ke sana, jauh. Ih, bau sekali. Kamu jauh-jauh ya dari kita. Bener ya? Nanti kalau tidur jangan sampai bareng sama kita. Iya. Tahu, nanti kita bisa mimpi dulu. Kamu tidur di gudang saya. Jangan sama kita. Sementara itu di kerajaan Jenggala, suasana sudah aman dan tenang. Tetapi pangeran gelisah karena istrinya tak kunjung kembali. Pangeran sudah menyuruh pengawal untuk mencarinya kemana-mana. Beberapa hari kemudian, ia pun memerintahkan para pengawalnya agar pengumuman sayembara mencari jodoh itu segera disebarkan kepada seluruh pelosok desa. Ampun Baginda, hamba membawa kabar gembira untuk Baginda. Kabar apa itu? Hamba menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda. Tapi hamba tidak yakin apa beliau istri Baginda yang hilang atau bukan. Apa kamu menemukan keberadaan istriku? Kalau begitu, kita buat sayembara, umumkan ke seluruh pelosok negeri. Siap Baginda. Akan diadakan sayembara pencarian jodoh. Untuk Pangeran Ande Lumut. Betapa senangnya hati Kelenteng Abang dan Ijo mendengar kabar itu.
mereka akan berdandan secantik-cantiknya untuk menakutkan hati sang pangeran tampan, Ande-Ande Lumut. Pada hari sayembara itu dimulai, Klenteng Abang dan Ijo pun segera berdandan dengan sangat mencolok. Mereka mengenakan pakaian yang paling bagus dan perhiasan yang indah. Saat mereka sedang asik berdandan, Kelenteng Kuning mendekati mereka. Wah, kalian cantik sekali. Hei Kelenteng Kuning, apakah kamu mau ikut sayembara juga? Tidak mungkin. Dia kan jelek sekali, baju aja seperti itu, masa mau ikut sayembara? Awas ya kalau diam-diam mengikuti kami. Nanti belum, sudah. Aku mau cuci baju dulu. Ya, sudah pergi. Ganggu aja kerjanya. Gimana? Tubuhku sudah seksi belum? Sudah, nih. Ketika ia sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung bangau itu dapat berbicara layaknya manusia dan kedua kakinya mencengkram sebuah cambuk. Belum sempat Kelenteng Kuning berkata apa-apa, burung bangau itu sudah terbang ke angkasa. Dan seketika itu pula menghilang dari pandangan mata. Tanpa berpikir panjang lagi, Kelenteng Kuning pun segera kembali ke rumah dan bersiap-siap menuju desa dadapan. Wahai putri, pergilah kau ke desa dadapan. Temuilah Pangeran Panji Asmara Bangun dan bawalah ini cambuk untuk pertolonganmu di sana. Terima kasih, Bangau. Baiklah putri, hati-hatilah. Sementara itu, kedua saudara dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu. Kini mereka telah sampai di tepi Sungai Bengawan Solo. Mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam itu. Sementara tak satu pun perahu yang tampak di tepi sungai. Betapa terkejutnya Nyai Intan dan kedua putrinya ketika mengetahui bahwa makhluk itu adalah seekor kepiting raksasa yang sedang terapung di atas permukaan air. Menurut cerita, kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang itu adalah utusan Ande-Ande Lumut untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai itu. Ibu dibantu, Ibu. Bu, gimana cara kita melewati sungai ini, Bu? Kita jalan tidak bisa, Bu, ini, Bu. Terus bagaimana kalau seperti ini kita nggak bisa nyebrang ke sana? Gimana ya? Nggak ada perahu. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya Yuyu Kangkang. Mau kemana kalian? Yuyu Kangkang, bisakah kamu menyeberangkan kami? Oh, tentu bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalian harus mau menciumku. Menciumnya? Tidak. Gak mau, Ibu. Gak mau, tidak akan saya seberangkan. Baiklah, kalau memang itu syaratnya. Asal biar kami bisa nyebrang ke sana, kami akan turuti persyaratan itu. Oh, bagaimana? Ya, kalau begitu, anak-anakku sudah terima persyaratannya. Yang penting mereka bisa menyeberang ke sana. Oke, sini cewek cantik. Cewek cantik, ayo cewek cantik.
Ayo. Hati-hati anak-anakku ya. Akhirnya, Kelenting Abang dan Kelenting Ijo menerima persyaratan Yuyu Kangkang. Satu persatu mereka mencium si Yuyu Kangkang. Setelah itu, Yuyu Kangkang pun mengantar mereka ke seberang sungai. Selang beberapa saat kemudian, Kelenting Kuning juga tiba di tepi sungai. Aduh, bagaimana ini? Aku bingung. Semuanya air sungai. Bagaimana aku caranya menyeberang? Aduh, semuanya air. Halo gadis cantik. Halo, mau kemana? Wahai raksasa Yuyu Kangkang, bolehkah aku minta tolong untuk diseberangkan di desa seberang? Oh, tentu bisa. Tapi ada syaratnya gadis cantik. Caranya apa Yuyu Kangkang? Kamu harus mau menciumku. Aku tidak mau mencium kamu. Kalau tidak mau, tidak akan aku seberangkan cewek cantik. Aku mohon Yuyu Kangkang, seberangkan aku ke desa seberang. Tidak mau. Aku tidak mau menyeberangkan kalau tidak dicium. Kelenting Kuning pun mulai habis kesabarannya. Ia segera memukulkan cambuknya ke sungai, dan seketika itu pula air sungai Bengawan Solo menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyu Kangkang menjadi ketakutan dan segera menyeberangkan Kelenting Kuning, dan bahkan sekaligus mengantarnya hingga sampai di desa Dadapan. Nah, kalau begitu, Aduh, ampun gadis cantik, ampun, iya, aku akan seberangkan kamu tanpa minta dicium, ampun. baiklah kalau begitu Yuyu Kangkang, tolong seberangkan aku sekarang. Iya gadis cantik, ayo, aku seberangkan. Tak berapa lama kemudian, sayembara pun dimulai. Secara bergiliran, Kelenting Abang dan Kelenting Ijo menunjukkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya di hadapan ande-ande lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh ande-ande lumut. Melihat hal itu, Nyai Intan pun memohon kepada ande-ande lumut agar memilih salah satu putrinya untuk dijadikan permaisuri. Putraku si ande-ande lumut, tumuruna ana putri kang danggai. Putri ninggir kang ayu rupane, Kelenting Ijo iku kang dadi asmane. Anakku, ini ada gadis cantik bernama Kelenting Ijo. Bagaimana? Monggo dikenalkan dulu. Silakan tidak.
perkenalkan ini anak saya, Ande Lumut. Bagaimana anakku? Sudah serak dengan hati-hatinya? Der, ini ada putri cantik lagi. Namanya kelenteng kuning, tapi tidak secantik kelenteng kelenteng hijau sama kelenteng merah. Bagaimana? Mau apa tidak? Mau, Ibu. Baik, kalau gitu kenalan dulu. Dengan cambuk sakti pemberian si burung bangau, ia segera mengubah dirinya menjadi seorang putri yang cantik jelita. Panji Asmarabangun baru sadar ternyata kelenteng kuning adalah istrinya Dewi Sekartaji. Akhirnya sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali dan hidup berbahagia. Baginda, ternyata itu Kakanda yang selama ini ku cari. Kamu siapa? Aku adalah... Wah, kamu menantuku. Nak, ini istrimu, Nak. Oh, iya Bunda. Kamu kemana aja selama ini? Aku adalah Dewi Sekartaji yang selama ini mencari Kakang Panji Asmarabangun yang menjadi suamiku. Iya. Terus? Ternyata kamu kemana sih selama ini, Nak? Kamu dicari anakku kemana-mana. Aku kabur, Ibu, dari kejaran para musuh yang menyerang kerajaan. Kalian sudah bertemu, kalian jangan berpisah lagi ya. Iya Bunda. Ya, nggak usah kemana-mana. Kalian itu sudah menjadi pasangan, menjadi anak-anaknya Simbo. Nggak usah kemana-mana. Iya. Demikian cerita Ande Lumut dari daerah Kediri, Jawa Timur. Cerita di atas tergolong dongeng yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pada tokoh Kelenteng Abang dan Hijau, kita dapat
dapat menggambarkan bahwa mereka adalah gadis-gadis cantik yang tidak pandai menjaga harga dirinya karena menerima persyaratan yuyu kangkang. Akibatnya, mereka pun tidak dipilih ande-ande lumut untuk menjadi permaisuri. Dari sini dapat dipetik pelajaran untuk tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Pada tokoh ande-ande lumut atau Panji Asmarobangun dapat digambarkan bahwa dia seorang suami yang penyayang dan setia kepada istrinya. Berbagai usaha yang dilakukannya agar dapat menemukan kembali istrinya, meskipun harus menyamar dan tinggal di desa bersama seorang janda tua. Demikian pula pada tokoh Kelenteng Kuning atau Dewi Sekartaji. Dapat digambarkan bahwa dia seorang wanita yang sabar, setia, dan tidak mau tergoda dengan lelaki lain, meskipun ia jauh dan tidak mengetahui keadaan suaminya.